Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Express.js. Di video sebelumnya kita sudah menghubungkan project login kita dengan MongoDB. Nah, kali ini kita akan menambahkan sebuah validasi untuk project login kita. Untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita. Oke. Kita akan duplikat lagi dari project 11. Kita akan copy dari project 11, kemudian kita akan rename menjadi project 12 validation ya. Oke, kita akan clear screen, kita cek lagi, kita akan masuk ke folder 12 validation. Kita akan buka lagi menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini project kita validation. Nah, di video sebelumnya kita sudah menambahkan koneksi ke database MongoDB. Nah, kita akan menambahkan sebuah validasi. Nah, untuk validasi ini kita akan menggunakan yang namanya validator. Nah, validator ini sudah pernah kita gunakan ya di tutorial awal-awal terkait dengan .js. Kita akan mengimplementasikan kembali untuk project Express. Nah, teman-teman bisa buka untuk browsernya ya. Kita akan buka npm js. Kemudian teman-teman silahkan ketikkan di sini validator. Oke, validator kita akan pilih. Nah, ini validator sudah banyak penggunanya, ada 4 juta lebih di setiap minggunya. Nah, ini untuk panduannya ada di bawah. Kita akan menginstalnya. Kita akan copy, kemudian teman-teman buka lagi terminalnya. Ctrl backtick. Oke, kita akan paste ke sini validatornya. Oke, validator kita sudah terinstall. Teman-teman bisa lihat di sini validatornya sudah masuk ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan sebuah folder untuk validasinya. Saya akan membuat folder di dalam src di sini ya. Saya akan buat folder baru validation sini. Kemudian di dalamnya kita akan membuat dua buah validasi. Yang pertama validasi untuk register, yang kedua untuk login. Pertama saya akan membuat validasi untuk register.js. Nah, dalam register kita akan import validator, kita akan ambil dari validator. Nah, kemudian pertama kita akan buat sebuah konstanta untuk membersihkan ya dari spasi. Teman-teman bisa lihat di sini untuk membersihkan ada paling bawah sanitize ya. Nah, di sini ada ini ya. Ini untuk membersihkan, ini misalkan untuk membersihkan spasi, karakter-karakter HTML kalau mau dihilangkan. Tapi saya akan menghilangkan untuk spasi ya di sini. Oke, saya buat sebuah konstanta sanitize-nya ya. Kemudian saya akan tambahkan di sini data yang mau kita bersihkan. Oke, kemudian di dalamnya kita akan returnkan. Nah, yang akan kita returnkan adalah berupa objek ya. Pertama, kita akan meng-returnkan nama. Nama ini kita akan isi dari validator. Nah, kita akan escape. Escape ini untuk menghilangkan karakter HTML ya. Ini escape nih. Nah, ini bisa kita gunakan untuk nama kan. Nama kita tidak membutuhkan itu. Kemudian di dalamnya juga kita akan menghilangkan spasi. Validator kita akan trim. Nah, kita akan trim namanya juga, tambahkan lagi tutupnya satu lagi. Oke, ini untuk nama. Kemudian kita akan validasi untuk email. Emailnya sama, kita akan hilangkan karakter HTML-nya karena tidak butuh ya. Kemudian kita akan trim juga untuk emailnya.
Kemudian kita akan validasi untuk password. Nah, untuk password kita tidak akan hilangkan karakter khususnya ya, karena nanti kita akan butuh. Kita akan menghilangkan spasinya aja, karena spasi tidak boleh kita ada di dalam password. Ini yang akan kita gunakan. Oke, kemudian dari sanitize ini kita akan tambahkan satu lagi untuk validasinya ya. Kita akan buat sebuah konstanta, namanya misalkan register valid. Nah, register valid ini kita akan buat ini dari data juga. Nah, kita akan buat pertama, kita akan buat variabel untuk menampung pesannya. Nah, kan nanti pesan ini errornya akan ditampung di sini. Nah, pertama kita akan buat dulu data, kita akan ambil dari sanitize-nya ya. Kita ambil dari atas sini, kita bersihkan, kemudian kita buat data. Nah, dari sini kita bisa cek jika validator dot is empty, ini kalau misalkan kosong ya, yang mau kita cek pertama adalah data nama. Data dot nama. Jadi kalau misalkan namanya ini kosong, kita akan kasih pesan di sini ya. Message, kita akan push nama tidak boleh kosong. Oke, kemudian kita akan cek lagi. Jika emailnya ini kosong, nah kita akan kasih pesan juga email tidak boleh kosong. Nah, kemudian email ada lagi, kita harus mengecek kalau email itu is email ya. Nah, kita akan tambahkan di sini validator dot is email. Nah, kita akan cek apakah dia email. Kalau misalkan dia email, nah ini email tidak valid, kita tambahkan. Kemudian kalau misalkan passwordnya ini kosong, kita akan tambahkan pesan password tidak boleh kosong. Nah, kita akan tambahkan lagi untuk strong password ya. Misalkan kita akan ambil jika tidak, ini kan untuk negasinya ya. Validator kita akan tambahkan is strong password. Jadi ini harus passwordnya harus kuat. Nah, kita akan tambahkan pesan yang memberikan informasi bahwa passwordnya ini harus karakter dari 8 karakter, huruf besar, huruf kecil ya. Kurang lebih seperti ini. Kita akan save, jadi harus 8 karakter, harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, ada angka, dan ada simbol. Kemudian kalau misalkan ini sudah kita dapatkan, kita akan kembalikan. Kita akan membutuhkan dua ya, datanya kita kembalikan. Kemudian hasil dari message-nya juga kita kembalikan. Berarti di sini kita akan returnkan dua buah ya. Pertama message, kemudian data. Ini kita returnkan dua ini. Oke. Kemudian kita akan reg valid ini kita akan ekspor supaya bisa digunakan di tempat lain. Kita akan ekspor default reg valid. Nah, ini untuk validasi register. Nah, kita akan gunakan reg valid ini di route kita. Kita buka lagi route-nya. Nah, kita akan gunakan ketika sign up. Nah, ketika sign up kan sekarang kita ngeceknya menggunakan ini. Nah, kita akan menggunakan tadi namanya reg valid. Reg valid. Nah, kita akan ambil. Nah, reg valid ini kita akan gunakan body ya, request bodinya. Ya, dari sini sampai sini berarti ini. Reg validnya kita gunakan seperti ini. Oke, pastikan nah di atas validasinya ini register menggunakan .js ya. Kalau misalkan enggak nanti dia error. Oke, reg valid kita akan tampung pada sebuah konstanta ya. Misalkan hasil. Nah, hasil kita dapatkan dari reg valid. Kita akan tambahkan await untuk pengecekannya ya. Nah, di sini kita ngeceknya bukan dengan gini lagi, tapi kita akan cek message-nya. Kita bisa menggunakan hasil message. Nah, message-nya ini didapatkan dari sini ya. Dan ini berupa array. Array ini memiliki properti length. Jadi kalau misalkan
array-nya ini ada isinya lebih dari 0, kita akan ambil message-nya. Nah, karena ini berupa array yang cukup banyak, kita akan mengambil indeks ke 0-nya saja supaya lebih rapi ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau berupa array juga boleh ya. Di sini array message dan kita akan ambil yang indeks ke 0-nya. Jadi kalau misalkan ada akan diambil yang paling atas terus. Indeks ke 0 untuk pesan errornya. Ini kalau misalkan kita dapat. Kemudian dari sini kita akan hasil ini kan ada juga data ya. Jadi data ini bisa kita gunakan. Nah, bisa lihat di sini email didapatkan dari sini. Ini bisa kita ganti ya. Nah, ini bisa kita ganti dengan hasil data email karena ini sudah dibersihkan dari spasi, karakter khusus. Kita bisa cek. Kemudian di sini juga untuk menggunakannya, di sini bisa kita ganti juga ini. Ini bisa kita hasil dot data nama. Nah, ini juga sama ya. Ini hasil kita ganti lagi data dot email. Ini juga sama. Nah, kita akan ambil hasil data password. Nah, begitupun kalau yang ini kan sudah didapatkan dari yang atas ya. Jadi ini sudah yang terbaru. Oke, jadi ini kita mengambil dari hasil validasi kita, kemudian kita masukkan kalau misalkan ada pesannya, kalau misalkan tidak ada, kita akan ambil isinya. Oke, kita coba ya. npm run dev. Kita jalankan lagi. Oke, ini sudah jalan. Nah, MongoDB-nya juga sudah connect, kita tekan kontrol dan klik. Nah, di sini teman-teman bisa buka ya. Kita akan membuka untuk sign up. Nah, sign up sudah terbuka. Kita coba kalau misalkan ini masih kosong. Kita klik register, lihat nama tidak boleh kosong. Nah, nama tidak boleh kosong kita dapatkan dari sini ya. Nah, nama tidak boleh kosong. Kalau misalkan namanya saya isi di sini ya, namanya saya isi, kemudian saya register lagi. Nah, email tidak boleh kosong. Tapi masalahnya ini selalu kembali kosong ya. Nah, ini akan bikin usernya agak kesel nih, udah diinput, ketika next ke selanjutnya ini hilang. Nah, ini harus kita perbaiki. Nah, di sini kita harus tambahkan sebuah, jadi ini kan valid, kita balik lagi ke route-nya. Jadi ketika nanti dia menemukan ini kan cek, kemudian dia kasih flash. Nah, di sini kita harus tambahkan untuk flashnya satu lagi untuk mengirimkan data. Kita tambahkan rec.flash. Nah, flashnya kita tambahkan di sini data ya. Data ini kita ambil dari hasil sanitize tadi. Ambil dari hasil dot data. Nah, ini kita ambil, kemudian kita masukkan lagi. Nah, ini bisa kita panggil lagi. Ini kan ketika dia ada pesan error, ini ada di sini, kemudian juga di atas ya. Nah, di sini juga ada. Kita harus tambahkan juga flash datanya. Kalau misalkan ada lagi, oh nggak ada ya, cuma 2 ya. Nah, kemudian di bagian sign up-nya kita harus tambahkan. Saya mau tambahkan di sini misalkan data ya. Nah, data kita ambil dari flash-nya. Ini key-nya harus sama. Nah, data juga ini ya, flashnya data. Nah, data ini bisa kita gunakan. Nah, teman-teman buka lagi yang view-nya. Kemudian di sini ada sign up. Nah, kita akan menambahkan sebuah pengambilan datanya ya. Jadi ini bisa kita turunkan ke bawah. Ini saya akan tambahkan, misalkan kita buat inisial variabel. Di sini kan ada nama. Nah, misalkan kita kasih nama pertama ini akan kosong. Oke. Kemudian saya akan buat lagi email ini kosong. Kemudian password kosong. Kita akan cek jika ada data yang tadi dikirimkan ini ada. Nah, kita akan ambil ya. Kita akan ambil di sini nama, berarti data.nama ya.
Kemudian email kita ambil data.email, kemudian password kita ambil data.password. Kalau misalkan ini tidak ada, maka dia akan mengambil nilai kosong. Kita tinggal tambahkan ke sini. Kita tambahkan value. Nah, kita tinggal ambil. Ini juga sama, kita ambil value-nya dan kita pasangkan emailnya. Password juga sama, kita ambil value-nya dan kita taruh ke sini. Kita simpan. Oke, ini ngerapiin sendiri. Kita akan mencobanya lagi. Teman-teman buka lagi browsernya. Kita akan refresh. Oke, misalkan ini kita isi pojok kode. Kemudian kita register. Nah, ini masih tidak muncul ya. Oke, kita bisa coba lihat di sini untuk flashnya masuk kak. Kita akan buka lagi indeks, kemudian di sini kita coba cetak ya console.log datanya. Datanya ini sudah ada belum? Nah, yang tadi kita isi ya. Kita coba register. Nah, kemudian kita coba lihat. Di sini sign up. Nah, namanya ini sudah ada dan dia berupa array. Nah, kalau berupa array berarti kita harus mengambilnya dengan tambahan array ya. Nah, di sini berarti yang di indeksnya aja ya kita ubah data, kita kasih indeks 0. Nah, ini supaya kita bisa mendapatkan objek langsung ya. Oke, kita langsung coba lagi. Nah, kita masukkan ke sini, kemudian kita register. Nah, sekarang sudah muncul ya. Nah, di sini juga sudah berupa objek, bukan berupa array lagi. Oke, jadi kita mengambil indeks ke nolnya karena kiriman flashnya berupa array. Ini juga sudah kita tambahkan. Kalau emailnya kita misalkan tambahkan tes. Nah, ini password tidak kosong, tidak boleh kosong. Ini juga sudah masuk ya. Oke, sekarang kita akan menambahkan validasi untuk login. Nah, untuk login kita bisa menambahkan lagi di dalam validasi. Kita akan tambahkan new file login.js. Nah, login ini kan kita tidak sama ya untuk policy-nya. Untuk aturannya, kita ada beberapa yang berbeda. Teman-teman bisa copy dulu dari sini. Nah, kemudian kita akan tambahkan ke sini. Ini kita bukan reg tapi ganti dengan login. Ini juga ganti dengan login. Nah, ketika login kita tidak perlu nama karena kan kita hanya email dan password saja. Ini harus dibersihkan sama. Kemudian nama yang ini kita harus hapus, tidak perlu. Email harus diisi juga dan ketika emailnya tidak valid kita bisa kasih tahu. Password juga tidak boleh kosong, tapi untuk strong passwordnya ini tidak perlu ya, karena supaya lebih misterius lah passwordnya ya. Oke, jadi kita login valid, ini sudah, kita hanya butuh email dan password saja. Ini bisa kita panggil lagi ke sini ya, di bagian login. Nah, yang post login ini sebelumnya kita mengecek dari sini. Kita akan cek dari sini login valid. Nah, kita akan mengambil dari login valid, kemudian kita akan mengambil dari body. Misalkan kita buat konstanta hasil. Hasil ini kita akan white dari login valid. Nah, di sini kita bisa cek kalau misalkan dia hasilnya adalah, kita akan ganti ini. Nah, hasil message-nya dia kosong, maka lebih dari kosong, maka ini bisa kita ambil. Kita ambil message indeks ke nolnya. Sama ya dengan yang cara di atas tadi. Kemudian untuk datanya kita bisa ambil ini. Kita ambil data emailnya. Nah, ini hasil checking. Kalau misalkan di checking dia ada, maka akan dimasukkan ke dalam session. Ini kita ambil dari hasil data password yang sudah kita bersihkan ya.
Oke, kemudian di dalam sini, ini kalau misalkan ketemu, oke ya, password salah. Oke, ini untuk password, hanya sudah, kita hanya butuh message ini. Sekarang kita akan coba lagi, kita refresh. Oke, coba kita login. Nah, email tidak boleh kosong ya. Sekarang kalau misalkan emailnya ini kita isi, kita login, password tidak boleh kosong. Nah, ini datanya hilang ya. Jadi harus kita tambahkan juga di sini. Nah, cara yang sama kita akan lakukan ya. Nah, sebelumnya kita sudah menambahkan flash hasil data. Ini juga akan kita tambahkan. Ketika login, kemudian dia misalkan ada message, maka kita harus tambahkan hasil, kemudian datanya kita kirimkan. Kemudian kalau misalkan ini juga passwordnya salah, kita akan kirimkan juga datanya. Kemudian email tidak terdaftar, juga ini kita kembalikan hasilnya. Dan di sini kita akan tambahkan di login ini, kita akan tambahkan yang sama ya, data, kemudian datanya kita ambil. Nah, di dalam loginnya kita bisa tambahkan juga nih. Sebelumnya kan kita memiliki login yang masih seperti ini ya. Nah, ini bisa kita ambil dari sign up. Nah, ini bisa kita tambahkan ke, tapi namanya bisa kita hilangkan ya. Login, kita turunkan, kemudian kita paste. Nah, nama ini kita tidak perlu, kita hanya butuh email saja. Kemudian ini data, nama, ini kita tidak perlu, email, password. Kita akan save. Nah, di sini kita tinggal tambahkan value, kita masukkan, kemudian kita tambahkan value, ini passwordnya kita masukkan juga. Oke, ini jalan lagi, kita akan refresh. Oke, kita akan coba masukkan tes, kemudian kita masukkan login, password tidak boleh kosong. Nah, ini masih ada ya, tidak menghilang. Kalau misalkan saya masukkan passwordnya asal, kita login, password salah, tapi passwordnya tidak hilang juga. Oke, untuk validasi kayaknya sudah ya. Kita sudah menambahkan validasi untuk sign up, kemudian kita juga sudah menambahkan validasi untuk login. Dan input juga tidak hilang ketika muncul pesan peringatan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.